Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini kami datang padamu bersyukur. Karena Engkau begitu baik, mengumpulkan kami bersama-sama di sini supaya kami bisa memuji nama Tuhan. Tetapi juga supaya kami sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali Tuhan memperkenankan kami mendengar firman Tuhan, kami pahami itu sebagai kasih Tuhan yang menginginkan agar kami jangan sesat atau kami jangan hilang. Melainkan supaya hidup kami makin mempunyai makna di hadapan-Mu dan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai masing-masing kami. Amen. Supaya kami bisa mendengar firman-Mu. Mau mengerti kehendak-Mu. Dan mampu melaksanakan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara dalam Kristus, satu nas yang akan kita renungkan siang ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba sama-sama kita membaca dulu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekiranya sekarang ada menanyakan kita apa agama saudara, pasti saudara-saudara akan menjawab Kristen. Dan kalau ditanya lagi apa buktinya saudara-saudara menjadi Kristen, pasti saudara-saudara akan menunjukkan KTP. Dan itu baik, itu benar. Tetapi menjadi orang Kristen tidak hanya dengan KTP. Mesti ada penampakannya, mesti ada buahnya. Dan itulah yang mau dibantu oleh nas hari ini bagi kita. Saat dahulu tidak ada disebut orang Kristen. Pada mulanya yang mengikuti Kristus disebut berada di dalam Kristus. Itu yang dibilang nas tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sekarang kita katakan siapa orang Kristen, ia adalah ciptaan baru. Ini perlu kamu ingat saudara-saudara, bahwa istilah orang Kristen itu bukan orang Kristen yang memberikan kepada dirinya sendiri, tapi orang luar. Pertama-tama pengikut Kristus di Antiokhia itu mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang yang kelaparan di Judea. Mereka mengirim bantuan itu. Dan orang melihat, loh siapa orang-orang ini? Orang-orang yang dalam Kristus. Tapi mereka nggak tahu itu, lalu bilang, oh orang itu adalah orang Kristen. Jadi yang menyebut pertama orang Kristen bukan orang Kristen sendiri. Tapi orang lain melihat pekerjaan mereka. Karena mereka membantu orang-orang yang kelaparan. Lalu dilihat, oh ini pengikut Kristus. Ini orang Kristen. Yang kedua yaitu pada waktu Rasul Paulus di pengadilan Rom. Sebelum dia dibawa ke Rom itu dia diadili dulu Raja Agripa dan dia bersaksi. Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan dan yang mati dan juga yang sudah bangkit. Dan dia mengajak agar raja itu percaya. Tapi Agripa marah, dia bilang, hampir-hampir saja kau yakinkan saya menjadi orang Kristen. Jadi yang menyebut orang Kristen adalah Agripa. Oleh karena kesaksian
oleh karena khotbah dari Rasul Paulus, maka mereka disebutkan orang Kristen. Tadi oleh karena perbuatan yang baik, mereka disebut orang Kristen. Itu penting, saudara-saudara. So, memang orang Kristen itu sama dengan di dalam Kristus. Istilah ini datangnya dari baptisan. Dulu kalau dibaptis itu dicelupkan di sungai, lalu diangkat kembali. Lalu Paulus mengatakan, semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi karena tidak di setiap tempat ada sungai, dibikinlah dahulu bak. Tapi di semua ada tempat, akhirnya baptisan itu percikan, sebagaimana kita kenal sekarang. Tetapi idenya adalah, di dalam Kristus, orang yang dibaptis itu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itu artinya di dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan ini, artinya kalau saya di dalam Kristus, artinya Kristus sudah ada di dalam saya. Dan apa artinya itu? Artinya ada perubahan yang sangat mendasar. Perubahan yang radikal. Perubahan dari mindset, atau yang biasa disebut perubahan mental. Yang tadinya hidup berpusat kepada diri saya, self-centered life, menjadi berpusat kepada Kristus. Christ-centered life. Itulah perubahan itu. Tidak lagi saya pusatnya, tetapi Kristus adalah pusatnya. Jadi sekarang kalau dikatakan kamu adalah ciptaan yang baru, itu berarti sudah harus ada perubahan. Sekarang kita akan cek dalam 3 hal, saya ambil satu contoh dulu. Bagaimanakah kita melihat kawan-kawan kita, orang lain? Biasanya ada kecenderungan kalau kita melihat orang lain, kalau dia tidak dari kelompok kita, kalau dia tidak dari komunitas kita, kalau dia tidak dari agama kita, atau tidak dari daerah kita agak ragu, bahkan menganggap mereka itu tidak bersungguh-sungguh, mungkin lebih rendah dari kita. Jadi kalau orang Jerman mengatakan Deutschland über alles, Jerman di atas segala sesuatu, sebenarnya tiap bangsa di dunia ini, tiap orang merasa sama, suku saya yang lebih hebat, daerah saya lebih, agama saya lebih hebat. Dan itu menyebabkan pandangan sama orang lain itu tidak sama. Kalau kamu jujur, coba cek dulu apakah sikapmu sama kepada orang yang bukan sesuku dengan kau, yang bukan seagama dengan kau. Sekarang apa yang baru? Kalau kita dikatakan sudah ciptaan baru, yang baru adalah setiap manusia sama dan setara. Setiap manusia sama dan setara. Apakah agamanya berbeda, apa sukunya berbeda, apa asalnya berbeda, apa status sosialnya berbeda, sama dan merata. Dan ini kita lihat dalam hidup Yesus. Dia tidak melihat muka orang. Dia memperlakukan dan melayani semua orang sama. Orang kaya atau orang miskin. Orang sehat atau orang sakit. Orang saleh atau orang yang jahat. Orang Yahudi atau orang Samaria. Laki-laki atau perempuan. Nah itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 3:28. Dalam hal ini, artinya berada dalam Kristus, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Perbedaan mutlak karena ras, karena agama, karena status sosial, karena gender sudah lenyap. Sekarang bagaimanakah kita sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan baru? Mungkinkah kita bisa melakukan ini? Sambillah satu contoh. Apakah semua laki-laki yang hadir di sini bisa melihat perempuan yang ada di sini sama dengan dirinya, merata, tanpa beda? Kalau kita belum sampai ke taraf itu, kita masih jauh daripada pengertian ciptaan baru. Biasanya perempuan itu kita anggap manusia yang lemah, lebih rendah dari laki-laki. Itu sebabnya sampai sekarang juga perempuan itu diperdagangkan. Dahulu juga begitu. Bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan sewenang-wenang. Tetapi kalau orang yang sudah berada dalam Kristus, harus dapat melihat perempuan juga sama dengan dirinya sendiri. Tapi perempuan juga jangan mau dilihat sebagai manusia kelas 2. Ingat aja apa yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan gambarnya diciptakannya manusia itu, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki diciptakan sesuai gambar Allah. Perempuan juga diciptakan sesuai gambar Allah. Kalau ini dilupakan, disitulah perempuan dianggap sebagai manusia nomor 2. Manusia pembantu. Itu pikiran manusia itu, bukan pikiran Tuhan itu. Itu buatan manusia itu, bukan buatan Tuhan itu. Jadi sekarang saudara-saudara, di manakah tandanya kita orang Kristen? Bukan di KTP. Tetapi dalam sikap kita terhadap sesama manusia. Apakah kita menghargai kemanusiaan setiap orang? Apapun latar belakang agamanya, suku, pendidikan, status sosial, terutama dalam penderitaan atau kecelakaan. Itu satu. Kita cek dulu yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Biasanya hubungan kita diatur oleh hukum. Dan hukum itulah yang mengatur hubungan yang satu dengan yang lain. Dan hukum itu adalah hukum pembalasan. Kalau kau baik sama saya baik sama kau. Kalau kau jahat sama saya juga jahat sama kau. Kalau kau datang ke pesta saya datang ke pestamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang berlaku. Sekarang apa yang baru, saudara-saudara? Kalau kita berada dalam Kristus, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Oh, dia katakan lagi lebih jelas dalam Yohanes 13 ayat 34. Saya memberikan perintah baru atau hukum yang baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tidak lagi saling membalas. Jadi ini berarti kalau benar-benar kita orang Kristen, kita harus mau mengganti hukum pembalasan dengan hukum kasih. Kalau tidak, jangan kita membodohi diri kita, jangan kita membodohi Tuhan. Kalau kita masih dikuasai hukum pembalasan, kita masih jauh dari apa yang Tuhan mintakan dari kita. Terutama di tengah-tengah keadaan kita zaman sekarang cukup banyak pancingan kepada umat Kristen supaya marah, supaya membalas. Kita harus hati-hati. Kita tidak berhak membalas. Kita tidak boleh membalas. Apa sebab?
Karena pembalasan itu adalah urusan Tuhan. Allah mengatakan itu urusan saya, bukan urusanmu. Jadi kalaupun kita lihat apa yang terjadi kepada kita tidak dibalas dengan segera, tunggu, itu urusan Tuhan. Dan kalau ini saudara-saudara sikap kita, baru kita benar-benar orang yang berada di dalam Tuhan. Orang Kristen. Tadi melihat orang lain sama seperti diri sendiri. Kedua, berhubungan dengan orang lain, saling mengasihi dan tidak boleh saling membahas. Sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga. Adalah suatu pemahaman yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau seorang meninggal, sudah dianggap itu akhir dari segala sesuatu. Sebab apa? Sebab maut itu dianggap kata terakhir dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau orang melayat, orang mengucapkan turut berduka cita. Orang mengirim papan bunga, turut berduka cita. Dan kalau masih ada sisa-sisa dari agama lain, orang masih berspekulasi bahwa roh yang mati itu menjadi hantu atau berkeliaran, menjadi roh yang disembah keturunan yang meninggal. Tetapi bagi orang yang berada di dalam Kristus, Rasul Paulus mengatakan dalam Rom 14 ayat 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dari baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah bedanya. Begitu kuatnya, begitu pentingnya berada dalam Kristus ini. Sebab apapun tidak bisa menceraikan kita dari kasih Allah yang besar. Maut juga tidak. Nah sekarang, kalau dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, apa artinya ini bagi orang yang berada dalam Kristus? Yang pertama artinya ialah maut bukan kata terakhir. Dan bila ada seorang meninggal, kita tahu bahwa dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau ada yang kita tahu meninggal dan kita melayat, sudah tiba waktunya kita mengatakan, bukan turut berduka cita, tetapi mengatakan selamat jalan pulang ke rumah Bapa di sorga. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita mengirim papan bunga, selamat jalan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Orang bertanya, loh masa begitu? Orang akan bertanya, lalu kita akan jelaskan. Itulah bedanya orang-orang yang percaya. Bahwa dia tidak mati, tidak berduka cita. Saya tahu ini tidak gampang. Tetapi mesti ada dong bedanya. Dari orang yang tidak mengenal Kristus. Dan ada lagi satu lagi. Soal kecil tetapi barangkali penting juga. Biasanya kalau orang meninggal, semua pakaian hitam. Bukan hanya keluarga itu, tapi tamu-tamu juga, pendeta juga semua hitam. Baru itu dianggap itu benar-benar serius. Tapi kita tidak tahu saudara-saudara, hitam itu kan simbol dari kegelapan itu. Itu simbol dari maut itu. Dan perlu kita tahu, beberapa abad yang lalu, itu berasal dari Inggris. Seorang anggota kerajaan meninggal, lalu diperintahkan, semua harus pakaian hitam. Waktu itu Inggris adalah negara penjajah. Semua pakaian hitam. Semua negara-negara jajahannya pakaian hitam. Kita dulu dijajah oleh Belanda, ikut-ikutan juga pakaian hitam. Sudah tiba waktunya.
Kalau benar-benar kita percaya bahwa maut bukan kata terakhir, kenapa kita tidak pakai baju atau kemeja yang putih atau yang cerah untuk menandakan bahwa kita percaya kepada kebangkitan, bukan kita dikuasai oleh kegelapan. Itu juga menjadi kesaksian. Oh, kok orang ini pakaian putih, pakaian cerah, orang berduka. Itulah bedanya. Karena kita mau menyaksikan bahwa seseorang yang meninggal itu bukan kata terakhir. Tetapi dia dalam perjalanan kembali ke rumah Bapa di surga. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini juga perlu saudara-saudara kita hayati dalam kehidupan kita bermasyarakat. Gereja sebagai orang-orang yang berada dalam Kristus. Gereja sebagai persekutuan ciptaan baru. Perlu menunjukkan dalam sikap dan perilakunya bahwa dia adalah persekutuan yang terbuka. Bukan yang tertutup, eksklusif. Tetapi yang inklusif. Terbuka supaya orang bisa menggabungkan diri. Mungkin membantu kita saudara-saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Saya akan baca. Dikatakan begini, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang tergantung dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Memang dahulu begitu tanda kehadiran Roh Kudus, orang berbicara bahasa lidah. Itu tidak apa-apa kata Rasul Paulus. Cuma kalau tidak diterjemahkan tidak ada gunanya. Kalau orang datang dari luar dilihat, oh ini orang gila, orang ini dipikirnya. Tapi yang kita mau catat bukan itu. Yang kita catat rupanya tempat rumah beribadah dahulu terbuka. Orang bisa masuk. Orang yang beragama lain bisa masuk. Orang yang tidak beriman bisa masuk. Itu yang dikatakan di sini. Dan itu penting saudara-saudara. Karena apa? Karena dengan demikian mereka bisa mendengar Injil yang diberitakan. Apa yang terjadi bagi kita sekarang? Rumah-rumah ibadah kita, termasuk kita di sini, tertutup. Pintu-pintu dikunci, mungkin karena dua hal, demi ketertiban atau demi AC. Tetapi orang tidak bisa masuk. Orang yang tidak beriman tidak bisa masuk. Orang yang beragama lain tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa mendengar tentang Yesus Kristus. Hanya kita saja. Mereka tidak bisa melihat bagaimana kita memuji Tuhan. Ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Sebab apa? Kalau kita pun beribadah di sini, kita tidak menjauhkan diri dari dunia ini. Kita beribadah di sini menyaksikan tentang Tuhan supaya dilihat oleh orang-orang yang belum percaya. Itu tugas kita, bukan hanya pendeta yang bersaksi. Kita sebagai persekutuan orang-orang yang beriman bersaksi keluar. Waktu kita bernyanyi, waktu kita memuji Tuhan, mengatakan kepada mereka, mari ikut kamu. Tapi sekarang itu tidak terjadi. Hanya kita saja. Itu bedanya, saudara-saudara. Yang berikut. Sekarang kita hidup dalam zaman yang disebut revolusi industri keempat. Banyak sekali kemudahan-kemudahan hidup yang dibawa kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat cepat berkembang.
dan sangat progresif. Dan sekarang sebagai ciptaan baru, apa bedanya dari yang lain-lain? Yang pertama ialah bahwa kita harus sadar bahwa apapun yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semuanya adalah capaian dari manusia. Tetap ciptaan manusia dan tidak sebaliknya. Bila kita menikmati gadget dan kebebasan tanpa batas yang disajikan di dunia maya saat ini, kita harus sadar akan akibat-akibatnya. Ini terutama kita harus sadari, saudara-saudara, angkatan milenial. Saudara-saudara menikmati kebebasan tanpa batas yang kami tidak kenal pada waktu muda. Tetapi saya mau ingatkan, kebebasan saudara-saudara itu bisa mengakibatkan saudara merasa kosong, lelah, kesepian, dan kecewa. Bagaimana caranya? Lihat dulu. Semakin banyak saya pakai gadget, komputer, iPad, dan semuanya itu, semakin sedikit saya berhubungan dengan manusia di samping saya. Lihat kalau ada keluarga, bapak, ibu, anak-anak pegang gadgetnya begitu. Mereka memang duduk bersama-sama, tetapi mereka tidak berkomunikasi. Apa yang terjadi? Gadget itu sekalipun kesannya bisa mendekatkan, padahal itu merenggangkan hubungan manusia. Bisa merenggangkan. Dan lambat laun mengurangi rasa kemanusiaan. Dan yang paling parah lagi ialah mengurangi empati, rasa kasihan antar manusia. Manusia yang sudah menjadi ciptaan baru menyadari hal ini, dia harus jaga dan kuasai supaya gadgetnya itu atau alat-alat yang dibawa ilmu dan teknologi ini bukan merusak kemanusiaan, tetapi memperbaiki, mempererat hubungan manusia, bukan merenggangkan. Satu lagi, masing-masing kita mempunyai cita-cita dalam hidup kita. Dan biasanya cita-cita itu bertumpu pada 3 hal. Kemakmuran, kekayaan, dan kehormatan. Orang Batak mengatakan ada 3 H cita-citanya. Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Itu cita-cita setiap orang Batak. Tetapi bukan hanya orang Batak. Saya sudah lihat juga di orang-orang dari suku-suku lain juga di Indonesia mempunyai cita-cita itu. Saya sudah lihat bangsa-bangsa di dunia ini juga sama cita-cita itu. Kalau bisa dapat kemakmuran, kekayaan, kehormatan. Sekarang saudara-saudara, pada zaman globalisasi ini, semua perkembangan ini mengajak kita lebih materialistis dan konsumeristis. Materialistis artinya kita lebih percaya kalau kita bisa pegang materinya. Konsumeristis artinya kita makin rakus. Makin rakus. Mau membeli sekalipun tidak dibutuhkan. Mau makan sekalipun tidak dibutuhkan. Tahu saudara-saudara sekarang, lebih banyak orang mati dan sakit karena terlalu banyak makan dibanding 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu lebih banyak orang mati karena kurang makan. Sekarang terbalik. Lihat aja di kota-kota. Sakit jantung, tekanan darah tinggi, dan segala macam itu. Karena apa? Hati-hati. Ya. Nah sekarang kita ambil dulu dari yang 3 ini, kehormatan. So, di situ ujungnya orang mau
makmur, orang mau kaya supaya terhormat. Dan memang kira-kira begitulah kita lihat. Kalau orang mempunyai apa-apa, dia dihormati orang. Sekarang sebagai manusia yang sudah menjadi ciptaan baru, ada dua yang harus kita ingat. Pertama, dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Tuhanlah yang memberikan kehormatan itu kepada manusia. Coba dulu kita baca bersama-sama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan dalam mengikutinya hampir sama seperti Allah. Dan sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Siapa? Semua kita. Semua manusia. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, inilah dasar pemahaman dari hak-hak asasi manusia atau HAM. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak boleh diambil oleh manusia. Dan oleh sebab itulah sebenarnya orang Kristen, orang yang sudah berada dalam Kristus, harus ikut memperjuangkan hak-hak asasi orang lain, sekalipun dia bukan orang Kristen. Itu bedanya. Coba bayangkan, betapapun keadaan kita, betapapun pendidikan kita, betapapun situasi ekonomi kita, Tuhan telah memberikan kemuliaan dan hormat kepada kita. Persoalan sekarang, bagaimanakah kita memelihara itu? Supaya jangan hilang atau lenyap karena kelakuan kita atau karena keadaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, orang berencana mencari kemakmuran dan kekayaan untuk memperoleh kehormatan, tetapi dalam prakteknya malah sebaliknya yang terjadi. Betapa acap dalam meraih kemakmuran dan kekayaan, justru manusia mengorbankan dan kehilangan kehormatan. Kalau berpikir tujuan membenarkan cara. Jadi bila dikatakan pada waktu ini korupsi adalah penyakit dari bangsa kita, yang dimaksud adalah kebanyakan orang melupakan kehormatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya, sehingga tidak segan mengambil yang bukan miliknya, merampas milik umum. Sekarang manusia yang sudah menjadi ciptaan baru akan mengingat bahwa kehormatan yang diberikan Allah itu jauh lebih penting daripada materi dan uang. Itu yang pertama, Mazmur 8. Laki-laki sudah diberikan kemuliaan dan hormat. Perempuan sama. Itu tadi manusia dikatakan, sudah diberikan kemuliaan dan hormat. Jadi bukan laki-laki kehormatan dari perempuan. Tidak sama sekali. Jangan salah. Tidak sama sekali. Kehormatan laki-laki, kehormatan dari perempuan itu dari Allah. Yang diberikan kepada masing-masing kita. Yang kedua, dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi dengan segala isinya. Dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kekayaan, harta dan kekayaan tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Dan kita tidak boleh menjadikan uang menjadi ilah. Sehingga banyak kita menjadi hamba uang. Harta dan uang adalah pemberian Tuhan.
Dan sebagai pemberian, dia tidak bisa dijadikan menjadi Tuhan yang akan disembah. Bagi setiap orang ciptaan baru, perlu mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala sesuatu adalah milikmu. Dan kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Itu perlu kita ingat dalam mencapai cita-cita kita. Satu lagi, pada saat ini bangsa kita menghadapi ancaman untuk pecah belah atau dipecah belah dengan menggunakan agama. Artinya pada saat ini Pancasila diuji. Apakah benar-benar ini menjadi azas kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan sebagai manusia ciptaan baru dan sebagai warga negara, kita terpanggil untuk bersikap terbuka dan berusaha agar persatuan dan kesatuan bangsa kita berdasarkan Pancasila benar-benar dalam mengusahakan semua kesejahteraan warga negara. Karena apa? Karena kita yakin sila-sila dari Pancasila itu mempunyai akar yang kuat dalam firman Tuhan. Dan oleh sebab itu tidak bertentangan dengan iman Kristen. Justru pada saat ini kita terpanggil untuk lebih bersungguh-sungguh menghayati Pancasila dan mengusahakan yang terbaik bagi bangsa kita. Ingat saja ya, kalau dahulu bangsa yang dibuang ke Babel, diperintahkan Tuhan harus mengusahakan kesejahteraan dari kota kemana aku buang, kata Tuhan. Dan berdoa untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu, itu dikatakan dahulu kepada orang buangan. Apalagi kepada kita yang hidup dalam negara sendiri, yang tidak dijajah oleh siapapun. Ini penting. Tuhan menghendaki kita mengusahakan kesejahteraan bukan diri kita sendiri saja, tetapi semua. Karena apa? Caranya berpikir. Kita berada dalam pangkuan masyarakat. Masyarakat itu kalau sejahtera, kita sejahtera. Kalau masyarakat tidak sejahtera, tidak mungkin kita sejahtera. Jangan bayangkan orang Kristen bisa sejahtera di Indonesia ini kalau masyarakat Indonesia tidak sejahtera. Jangan harapkan itu. Dan itulah sebabnya kita perlu mengusahakan dengan bersungguh-sungguh. Konkret, apa artinya ini? Saya mencatat saudara-saudara sangat suka saling bersalaman dengan mengatakan shalom. Begitu kan? Di sini juga kalau bertemu juga shalom. Bagus itu, tidak apa-apalah. Sebenarnya orang Yahudi sendiri sekarang tidak mengucapkan shalom antara kalau mereka bertemu. Tapi kita di Indonesia ini, kami dulu angkatan muda yang membawa itu waktu mahasiswa tahun 50-an. Tapi yang saya mau katakan adalah ini. Setiap saat saudara menyalam kawanmu dengan shalom, ingatlah bahwa saudara terpanggil mengusahakan kesejahteraan semua, bukan hanya kesejahteraan diri saja. Kalau kamu ingat itu, maka salam kamu itu akan mempunyai makna. Sekarang yang terakhir sekali. Bagaimana perkembangan dari hidup kita sebagai orang-orang Kristen? Bagaimanakah perkembangan pemahaman kita mengenai ciptaan baru? Pernah Rasul Paulus menulis kepada orang Korintus, mula-mula kamu orang Kristus, menjadi orang Kristen saya kasih kamu susu. Tapi tidak mungkin terus saya kasih kamu susu. Kamu harus makan makanan keras supaya kamu bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dari situ saya ambil istilah, kita harus bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Apa itu Kristen susu? Hanya mau dilayani saja. Hanya mau dilayani saja. Coba bayangkan ya, saudara-saudara. Kalau ada seorang ibu menyusukan anaknya 20 tahun. Anak itu tidak akan bisa berdiri atau bekerja.
Demikian juga kita secara rohani. Kalau kita hanya disusukan aja dan tidak mau mempelajari yang lebih sulit, tidak mau membaca firman Tuhan dan bertanya apa yang dikatakan firman Tuhan ini dalam keadaan kita, dalam hubungan kita dengan yang lain, kita akan tinggal Kristen susu. Apa itu Kristen susu? Kita di sini hebat, menikmati kebaktian, memuji Tuhan. Tetapi kalau kita keluar dari sini, hilang semua. Jangan. Sia-sia itu. Dan sekarang dalam Ibrani 5 ayat 14 diberi tanda apa artinya Kristen makanan keras. Yaitu mempunyai panca indera yang terlatih yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau saudara sudah mempunyai panca indera ini, sudah safe. Mengapa ini penting? Terutama di zaman ini. Kita tahu dengan tsunami informasi yang masuk ke kamar kita, ke kantong kita, di gadget kita. Kan sulit sekarang melihat mana yang benar, mana yang tidak. Lihat, orang tidak tahu sekarang apa hoax, apa yang benar. Tetapi orang Kristen makanan keras, karena dia memiliki panca indera yang terlatih, akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sekarang kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Supaya jangan hilang. Tuhan memberkati.